Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di tengah hingar-bingar demo mahasiswa, tiba-tiba muncul organisasi politik dengan label mahasiswa, bahkan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sontak saya bertanya dalam hati, apa benar informasi itu? Atau jangan-jangan hanya hoak? Penasaran, saya googling dengan kata kunci Partai Mahasiswa. Dan memang benar, namanya Partai Mahasiswa Indonesia. PMI saya singkat saja begitu, bukan partai kaleng-kaleng. Mereka bahkan sudah berbadan hukum hingga terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nomor keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk Partai Mahasiswa Indonesia yakni M.H.AH.11.01 tahun 2022 tertanggal 21 Januari 2022. Partai Mahasiswa Indonesia ada di nomor 69 dari 75 partai dalam daftar. Dalam daftar pengurus partai, tersebutlah nama Eko Pratama sebagai Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia. Jujur saja, saya jadi heran dengan dibentuknya Partai Mahasiswa Indonesia. Apa tujuan dari keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia itu? Status sebagai mahasiswa itu kan sementara, hanya 4 tahun. Itu pun dengan catatan perjalanan semesternya lancar. Mikir ke situ nggak sih mereka? Kok sampai membuat partai? Terus kalau ada partai, apa yang duduk sebagai pengurusnya serta anggotanya terdiri dari mahasiswa abadi? Ada-ada saja mereka. Sekali lagi saya mengatakan, pembentukan partai mahasiswa sebagai suatu hal yang tidak masuk akal, sebab nantinya para mahasiswa akan berorientasi pada kekuasaan dan kepemimpinan, padahal statusnya sebagai mahasiswa hanya sementara waktu. Keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia ini juga menimbulkan pro kontra di kalangan mahasiswa. Ada yang mengaku tidak mengenal susunan pengurus partai tersebut. Bahkan nama-nama pengurus Partai Mahasiswa Indonesia itu juga tidak pernah nampak dalam forum-forum atau gerakan aliansi mahasiswa Indonesia. Ada juga yang mengaku baru mengetahui keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia ini setelah melihat pemberitaan di media. Ada yang menganggap pendirian Partai Mahasiswa Indonesia tidak tepat. Tapi ada juga yang menyebut Partai Mahasiswa Indonesia sangat positif, karena dengan kehadiran Partai Mahasiswa diharapkan kaum milenial teruntuk para mahasiswa juga mampu merumuskan kebijakan serta mengendalikan pemerintahan untuk lebih mementingkan kesejahteraan rakyat. Luar biasa jargonnya. Saya kemudian mencoba mencari info tentang siapa Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia yang bernama Eko Pratama itu. Ternyata Eko Pratama adalah Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara yang berasal dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara sendiri terbagi menjadi 2 kubu, yakni kubu Eko Pratama dan kubu Dimas Prayoga. Sebagai Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia dan juga Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara, Eko Pratama juga telah melakukan langkah strategis dengan menemui Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Pertemuan antara kubu BEM Nusantara Eko Pratama dan Wiranto berlangsung di kantor One Team Press, Jakarta Pusat pada Jumat 8 April 2022 lalu, atau 3 hari sebelum gelombang massa Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menggelar aksi demonstrasi menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dalam aksi 11 April 2022 tersebut, kubu BEM Nusantara Eko Pratama diduga tidak terlibat.
Jangan-jangan pertemuan BEM Nusantara kubu Eko Pratama ini dengan Wiranto untuk mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, atau minta petunjuk guna mendapat cuan buat mengurus partai yang didirikannya. Tapi apapun argumentasinya, saya yang bukan mahasiswa tapi merasakan atmosfer kampus di era keruntuhan Orde Baru, tetap kurang setuju dengan Partai Mahasiswa Indonesia, apalagi mencatut nama mahasiswa untuk nama partai itu. Saya juga tahu mendirikan partai politik merupakan hak semua warga negara dan sudah diatur atau dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi, pemilihan nama harus menjadi pertimbangan. Keberadaan mahasiswa sebagai fungsi kontrol terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat harus tetap ditegakkan. Jadi, jangan sampai kata dan nama mahasiswa justru dikanalisasi atau dikapitalisasi sebagai partai politik. Perjuangan mahasiswa adalah perjuangan ekstra parlementer, gerakan moral, dan pendidikan politik jalanan. Ini juga sekaligus mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa bahwa institusi pendidikan itu harus independen dan netral dalam politik praktis. Jadi kembalilah ke kampus, belajar dan berkarya yang baik. Tapi bila negara membutuhkan, turun ke jalan sebagai bentuk kepedulian, sebagai agent of change, atau sebagai moral force, dan tak perlu terlibat dalam politik praktis untuk merebut kekuasaan. Saya Heri Sutopo, sampai jumpa.